Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat dan semangat kan? Mari kita memulai ibadah hari ini dengan sukacita. Mari kita menyanyikan bersuka. Sambil bertepuk tangan ya. Doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya sehingga ibadah ini harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selanjutnya, mari kita pujikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Di sini Mbak Vivin nggak tahu kalau teman-teman di rumah menyanyi atau tidak, tapi Tuhan tahu loh. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Kulihat di wajah
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema ibadah pada hari ini adalah tentang jemaat mula-mula. Jadi, pada zaman dahulu jemaat mula-mula sifatnya sangat bagus. Kualitas persekutuannya erat sekali, saling mengasihi dan saling perhatian. Mari kita belajar bersama ya. Mari kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari teman-teman kita buka dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Halo anak-anakku, selamat hari Minggu. Senang sekali pada hari Minggu ini Pak Pendeta dapat menjumpai kalian semua meskipun melalui video. Dan Pak Pendeta selalu berharap dan berdoa anak-anakku semua dan juga keluarganya semuanya sehat, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini, sebagaimana
ayat Alkitab yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi, kita akan belajar dari anak-anak Tuhan, dari umat Tuhan, para pengikut Tuhan mula-mula. Bagaimana cara mereka hidup? Inilah yang akan kita pelajari bersama pada hari Minggu ini. Nah, ada 3 hal penting dari cara hidup mereka yang kita semua bisa belajar dan kita semua harus berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai para remaja Kristen. Yang pertama, dari bacaan Alkitab kita tadi, kita bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan pada waktu itu, bahwa umat Tuhan pada waktu itu, mereka rajin beribadah. Mereka rajin bersekutu. Perhatikan Alkitab kita tadi memberikan penjelasan. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bayangkan, setiap hari loh anak-anak. Mereka berkumpul di bait Allah. Nah, ini juga menjadi panggilan, ya, menjadi kewajiban untuk kita semua beribadah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah selalu memberkati kehidupan kita semua, kehidupan orang tua kita, ya. Karena itu kita diajak untuk tekun dan rajin beribadah. Nah, memang saat ini kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi lihat tadi, mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Begitu dikatakan oleh Alkitab. Jadi, beribadah juga bisa kita lakukan di rumah bersama dengan orang tua kita, bersama dengan saudara-saudara kita. Nah, ini catatan yang pertama. Ayo kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja-remaja Kristen yang rajin beribadah. Catatan yang kedua, cara hidup anak-anak Tuhan atau umat Tuhan pada waktu itu. Mereka bertekun, ya, di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa artinya? Mereka rajin dan tekun belajar dan membaca kitab suci. Nah, bulan yang lalu kita semua belajar tentang apa? Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah mulai rajin untuk membaca Alkitab? Nah, yang sudah mulai diteruskan, ya, kerajinan dan ketekunannya untuk membaca Alkitab. Yang belum, ayo kita mulai, ya, untuk membaca Alkitab dengan tekun dan rajin. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan umat Tuhan pada waktu itu. Dan yang ketiga, kita perhatikan mereka, ya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu, mereka mengasihi sesamanya dan peduli kepada sesamanya. Ya, tadi di bacaan kita disampaikan di sana, mereka memecah-mecahkan roti, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, ini adalah cara hidup yang ketiga dari anak-anak Tuhan dan umat Tuhan pada waktu itu. Nah, kita juga diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja-remaja Kristen yang peduli kepada saudara kita, sesama kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan atau mulai dari hal-hal yang kecil. Misal nih, ya, orang tua kita di rumah, ibu atau bunda atau mama memasak, ya, kemudian bapak atau ayah atau papa kita katakanlah mencuci mobil. Kita sebagai anak-anak
bisa belajar untuk peduli, misalnya dengan bertanya, Ibu, Bapak, ya, Bunda, Ayah, ya, Mama, Papa, apa yang bisa aku bantu? Ya, sederhana. Kemudian apa yang bisa kita bantu orang tua kita. Sebagai remaja-remaja Kristen, ya, kepedulian juga bisa kita latih dari rumah kita. Misalnya ada adik-adik kita yang sedang belajar, mengerjakan tugas, ya, saat ini sekolah semua secara online dari rumah. Kita tanya adik-adik kita, Dek, belajar apa? Apakah bisa kakak bantu? Apa yang bisa kakak tolong? Kita belajar peduli. Nah, dari rumah kita, ketika kita mau belajar peduli, kita nanti juga bisa peduli kepada sesama kita yang lain. Nah, inilah pesan Tuhan untuk hari Minggu ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja Kristen yang rajin beribadah, yang rajin atau tekun membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, dan mengasihi sesama, peduli, dan mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, sudah dengarkan firman Tuhan kan? Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bisa kan? Dengan semangat, oke? Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau mengizinkan kami merasakan dampak dari pandemi COVID ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pandemi ini kami boleh semakin dekat bersama keluarga Tuhan, berkati juga para medis yang berjuang untuk pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka agar bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja, seluruh gereja di Indonesia, di negara Tuhan, terutama GKJW Rungkut Bapak dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Engkau berkati biarlah gereja kami bisa semakin bertumbuh dan menjadi seperti-Mu juga Tuhan. Berkati juga sekolah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati. Walaupun kami sekolah di rumah, biarkan kami semakin bertanggung jawab Tuhan atas sekolah kami, atas kewajiban kami, dan berkati juga orang tua kami yang berjuang untuk membiayai kami. Kiranya Engkau sertai mereka, berikan mereka kesabaran agar bisa mendidik kami dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan
Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu.